Sabda TV. Oleh karena itu di sini ada dua kelompok yang menyimpang dalam pengkafiran. Yang pertama kelompok liberal, tidak mau mengkafirkan orang kafir. Oleh karena itu liberal bukan bagian dari umat Islam. Kelompok liberal bukan bagian dari umat Islam. Kalau mereka mengaku muslim, maka mereka itulah orang-orang munafik di zaman modern. Juga diistilahkan para ulama dengan az-zanadiqah, orang-orang zindiq. Dia mengaku muslim, tapi dia membenarkan semua agama. Namun karena mereka menguasai sebagian media, maka mereka pun berhasil menipu masyarakat bahwa kalau mengkafirkan selain Islam itu intoleran. Padahal itu inti daripada ajaran Islam, disepakati ulama, barang siapa tidak melakukannya, dia bukan muslim lagi. Golongan yang kedua, golongan khawarij. Golongan yang berlebih-lebihan dalam agama, yang mengkafirkan sesama muslim. Contoh khawarij di zaman modern, yang mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Yang mengkafirkan pemerintah kaum muslimin karena tidak berhukum dengan syariat. Tidak berhukum dengan syariat menurut ahlus sunnah pada asalnya adalah kufur kecil. Dosa besar iya, tapi tidak sampai mengkafirkan pelakunya dan tidak mengeluarkannya dari Islam, kecuali kalau dia meyakini hukum manusia setara dengan hukum Allah, atau bahkan hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, atau dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, barulah dia menjadi kufur besar. Jadi ini dua sisi ekstrim yang harus kita waspadai. Dan kalau sudah pengkafiran, maka akan menyusul penghalalan darah. Setelah penghalalan darah, maka terjadilah aksi-aksi terorisme ataupun usaha-usaha untuk melengsarkan pemerintah yang sah. Karena mereka menganggap pemerintahnya sudah kafir. Ini dua titik ekstrim yang harus kita waspadai dalam pengkafiran. Yang satu nggak mau mengkafirkan, bahkan nggak mau menyalahkan. Yang salah bagi mereka cuma satu sebenarnya, ajaran Islam yang asli. Itulah golongan liberal. Jadi mereka sebenarnya nggak bisa konsisten dengan akidah mereka, membenarkan semua agama. Faktanya mereka menyalahkan agama Islam yang asli. Tapi untuk menipu manusia, mereka mengatakan itu Islam Arab, bukan Islam Nusantara. Itu adalah ajaran ekstrim, radikal. Padahal itu Islam yang asli. Jadi mereka nggak akan mungkin bisa konsisten dengan pemikiran mereka bahwa tidak boleh saling menyalahkan. Jemaah sekalian, kita hidup ini mesti saling menyalahkan. Cuma benar atau tidak yang kita salahkan? Apakah pantas disalahkan atau tidak? Itu yang menjadi masalah. Ketika seorang mengatakan, kamu jangan suka menyalahkan, maka saat itu dia sedang menyalahkan. Iya kan? Jadi nggak mungkin kita lepas dari menyalahkan orang lain. Tapi pertanyaannya, yang kita salahkan itu pantas disalahkan atau tidak? Maka Islam mengajarkan kepada kita keberanian. Kalau salah, katakan salah. Benar, katakan benar. Walaupun mayoritas manusia tidak menyukai, walaupun ada orang-orang yang tersinggung karena ajarannya disalahkan, ya siapa suruh kamu salah? Siapa suruh kamu tidak mengikuti syariat yang Allah turunkan? Islam mengajarkan kepada kita keberanian di jalan Allah, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, walaupun mayoritas manusia tidak menyukai. Makanya Allah mengabarkan kepada kita di antara sifat orang-orang yang Allah cintai di surat Al-Maidah ayat 54, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela.